Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Alhamdulillah, di sini saya selaku sesama orang Aceh dengan Bang TEJ. Di sini saya ingin menanggapi beberapa hal masalah selama ini tentang masalah Bang TEJ ya. Bukan dalam maksud untuk membela ataupun apalah istilahnya. Tapi ini ingin kita sampaikan hal yang memang kenyataannya seperti itu begitu. Yang saya pahami ya, menurut pandangan saya selaku netizen juga dan selaku sahabat Bang TEJ juga ya. Kami sesama orang Aceh. Baik. Saya memahami Bang TEJ ini, sahabat sekalian. Saya mengikuti beliau sudah lama. Ya, sudah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Katakanlah 1 tahun atau lebih sedikit. Sejak beliau itu memperagakan tentang masalah bagaimana penangkaran harimau, bagaimana tentang masalah kalau kita berjumpa dengan harimau, sejak saat itu mungkin saya sudah melihatnya. Sudah saya lihat video-video beliau, sahabat sekalian. Nah, di sini di antara yang sudah saya lihat ini sebenarnya yang saya simpulkan, yang dapat saya simpulkan sahabat sekalian, kan awal mulanya Bang TEJ ini kan belajar beberapa trik sulap-sulap dan masuk ke dalam dunia mereka untuk kemudian Bang TEJ ini kan membongkar ya sahabat sekalian ya. Untuk kemudian Bang TEJ ini membongkar trik para dukun-dukun palsu ataupun dukun-dukun bergaya ustadz ya dalam menipu umat seperti itu. Kemudian waktu itu membongkar pelan-pelan tanpa menyebutkan namanya seperti itu. Bahkan tidak kasar. Ya, sama seperti saya lah sekarang ini, istilahnya pelan-pelan ya. Nah, pada saat tidak kasar itu jadi orang tidak banyak berpengaruh. Maksudnya orang netizen itu tidak banyak menanggapi seperti itu. Bahkan itu terus terjadi. Jadi pendobolan itu atau pemalsuan itu terus terjadi seperti itu. Nah, kemudian Bang TEJ ini mulai keras mengkritik tentang segala sesuatu yang salah. Dan itu wow, alhamdulillah. Bagus sekali ada orang-orang yang berani seperti ini ya. Saya pun senang ketika melihat beliau itu mulai mengkritik ini. Nah, seiring waktu tentu ketika kita menyampaikan kebenaran, tentu banyak orang yang tidak suka, pasti gitu ya. Jangankan Bang TEJ yang cara kritiknya mungkin kasar, terbilang kasar ya. Rasulullah saja yang mengkritiknya dengan lembut ya juga dibenci juga ya kan. Nah, kemudian mulai gencar. Dan pengikut-pengikut sebelah sono pun sudah mulai gencar. Bahkan ada indikasi-indikasi ya kan, ditawarin uang dan segala macam agar Bang TEJ ini berhenti seperti itu. Itu yang sepintas yang dapat saya pahami dari konten-konten beliau ya, seperti itu. Kemudian mulai tambah gencar dan alhamdulillah dengan tambah gencar, tambah heboh. Jadi diketahui oleh orang banyak. Jadi pengikut-pengikut yang sebelah sono juga yang tertipu itu mulai menonton Bang TEJ, akhirnya banyak yang sadar. Salah satunya yang jelas-jelas sadar itu seperti Mang Alan dan segala macam yang lainnya, banyak yang sadar. Bahkan ada yang beberapa yang telepon Bang TEJ dan beberapa hal yang lebih banyak yang sadar. Di masyarakat sudah banyak yang sadar dengan tipu-tipu menipu seperti itu. Nah, kemudian dan itu terus berlanjut yang saya lihat. Kemudian ada masalah dengan Padepokan Sendang Sejagat dan yang lain-lainnya. Dan itu masih sebatas konten sahabat sekalian. Jadi balas-balas konten. Nah, kemudian seiring waktu ternyata tidak cukup dengan balas konten. Kemudian
menyerang pribadi. Dari diinformasikan, baik secara dulu sebelum disampaikan ke media, Bang TJ itu ada ngomong sama saya tanyakan kenapa kok bisa ribut sekali Bang TJ ini. Kemudian Bang TJ mengatakan mereka sudah mulai menyerang pribadi saya. Kemudian saya tanya, pribadi bagaimana maksudnya menyerang pribadi? Ya, mulai membobol perangkat Android HP saya. Yang dimana dalam Android itu ada istri-istri saya yang mungkin lagi seksi atau bagaimana lah. Ya nama juga masalah pribadi kan, HP pribadi kan, bermacam ada di situ kan. Dengan tujuan ingin mempermalukan. Karena tadi menyerang dengan cara konten tidak cukup, merasa tidak cukup, akhirnya hendak menyerang secara pribadi, ingin mempermalukan seperti itu. Nah, saat itulah Bang TJ itu mulai marah. Ya, itu beliau ngomong sama saya. Saat itulah mulai marah. Nah, saat itulah kegaduhan terjadi. Kegaduhan terjadi, kemudian sampai sekarang ini. Contohnya apa misalnya? Wah, katanya Bang TJ ini memfitnah orang, apa namanya zina dan segala macamnya. Nah, itu terlepas itu masalah pribadi beliau, apakah benar atau tidak ya saya secara pribadi juga tidak tahu begitu ya. Ini masalah beliau. Nah, kemudian ada yang mengatakan kalau benar mana dong buktinya kan begitu. Nah, kita sekarang masalahnya apa kita ini? Sebagai netizen kah atau sebagai hakim kah? Seperti itu. Kalau sebatas netizen, kalau menurut saya tidak pantas kita minta bukti, apalagi yang kita minta bukti di apa? Di media sosial. Yang bukan media sosial saja tidak pantas. Yang pantas minta bukti itu siapa? Hakim ketika di pengadilan. Nah, datang karena para dopol ini, para orang-orang yang diserang oleh Bang TJ, bukan diserang sebenarnya, ingin disadarkan gitu kan. Tidak terima. Akhirnya segala macam terjadi, ribut terjadi. Nah, kemudian datanglah pendatang baru namanya Gus Arya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari awal ya, dari konten, kalau Gus Arya ini kan bagus tujuannya ya. Tujuan Gus Arya, entah bagaimana tujuan Gus Arya ini di belakang layar, saya wallahu alam enggak tahu ya. Tapi Gus Arya ini bagus tujuannya utamanya. Apa? Mengkanter katanya. Maksudnya mengkanter bagaimana? Kalau memang seandainya Bang TJ ini merasa dibobol kontennya, ya lapor biar kita bantu, kata Gus Arya seperti itu. Tapi kalau menurut saya begini, ya soal masalah lapor kan nggak mesti kepada Gus Arya begitu. Lagi pula dia itu kan bukan pengacara begitu ya sahabat ya. Nah, bisa saja kita lapor kepada orang yang lain, nggak mesti kepada Gus Arya kan begitu. Seperti itu. Nah, kemudian Gus Arya juga mengatakan kepada yang lain, yo kalian, wahai ahli RKK dan Cemani Kiringan dan segala macam yang punya YouTube itu yang terfitnah oleh Bang TJ, ya, yang di kontennya bahwa saya difitnah dan segala macam, ya dilaporkan kalau memang itu salah. Kalau merasa itu salah. Ini kita berbicara dengan hukum Indonesia, hukum yang NKRI yang ada di kita ini, gitu ya. Hukum Indonesia, hukum NKRI. Maka kita lapor kepada yang berwajib. Nah, anehnya ketika Gus Arya mengatakan kalau kalian memang merasa terfitnah, kalian lapor kepada saya. Tapi anehnya sampai sekarang tidak ada satupun yang mau lapor kepada Gus Arya tadi itu, yang saya tahu. Entah sekarang udah ada, wallahu alam, seperti itu ya. Nah, begitu sahabat sekalian. Nah, jadi kalau memang ada masalah ya dilaporkan. Kenapa harus ribut-ribut seperti ini? Misalnya Bang TJ, wow begini menurut pihak sana ya kan? Ya laporkan Bang TJ. Bang TJ kan mengatakan seperti itu. Ya kalau memang kalian nggak senang laporkan. Seperti itu. Oh, hoak kan ahli dobo dan segala macam. Ternyata Bang TJ tidak pernah terbukti itu hoak seperti itu. Akhirnya yang menuduh hoak Bang TJ ini malah dianya yang hoak seperti itu. Malah pengikut orang yang dipujanya ya malah
hoak masuk TV begitu. Soal masalah di penjara atau tidak itu terserah masalah pihak-pihak yang terkait seperti itu kan. Dalam hal ini pemerintah seperti itu, polisi dan segala macamnya. Tapi itu kan sudah terbukti, sudah 2 kali masuk TV itu tandanya ada masalah. Seperti itu. Maka bagi yang merasa tidak nyaman dengan BTD, bagi yang merasa kalau ini memang ini fitnah, maka laporkan. Kan sebenarnya sederhana sekali. Nanti ketika nah disitulah Bang TJ baru menunjukkan bukti, sahabat sekalian. Masa kepada netizen bukti? Untuk apa bukti kepada netizen? Jangankan kepada netizen, kepada orang-orang setingkat Gus Arya saja nggak perlu kita kasihkan bukti kepada Gus Arya tersebut. Karena bukan pengacara. Kecuali kita tunjukkan bukti itu, kita simpan bukti itu kepada pengacara pribadi kita atau kepada hakim ketika nanti proses sidang berlanjut. Nah, itu sahabat sekalian. Itu yang saya pahami ya. Jadi saya pribadi sebenarnya tidak mendukung mereka seperti itu ya. Sebenarnya bisa dikatakan kalau dikatakan Bang TJ itu saya silakan dilaporkan seperti itu. Terus terang kalau masalah pribadi Bang TJ saya tidak tahu tentang masalah itu, hanya saja menanggapi saja. Saya menyampaikan perkara ini kepada sahabat-sahabat sekalian yang mungkin yang masih pusing. Maksudnya apa sih masalah antara Bang TJ dengan para dobolur atau dengan pada Gus Arya ya? Sebenarnya ya itu saja masalahnya. Gus Arya ingin menengah di sini sebenarnya. Cuma akhirnya kita lihat ya lain ceritanya begitu ya. Yang ini menurut Bang TJ ya. Lain ceritanya akhirnya malah mendukung pihak Asano. Ini menurut Bang TJ bukan menurut saya. Yang kita lihat di channel-channel seperti itu. Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ini sebenarnya mudah. Pihak yang dirugikan oleh Bang TJ silahkan lapor kepada pihak terkait, mau lapor kepada Gus Arya juga boleh, mau lapor ke polisi juga boleh. Nanti kan akan ada surat pemanggilan kepada Bang TJ. Nah, kalau memang itu salah, ya berani lapor dong. Ya kecuali kita memang ada salah, memang salah. Jadi nggak berani lapor karena salah kan. Takut nanti bukti-bukti dari Bang TJ benar semua dan ada semua buktinya, kan susah. Seperti itu sahabat. Kalau saya sendiri, saya lebih yakin kepada Bang TJ karena memang Bang TJ belum pernah terlibat kasus. Baik itu kasus masalah negara ataupun kasus masalah pribadi, belum pernah terlibat kasus seperti itu. Seperti adapun sebelah sono yang katanya begini dan begitu hebat dan segala macamnya ya. Tapi itu sudah masuk kasus, sudah masuk TV gitu ya. Sudah dibahas, sudah dilaporkan oleh ormas tertentu, sahabat sekalian. Sudah dilaporkan. Sekarang Bang TJ mana bukti pelaporan Bang TJ? Bahkan ada orang yang melapor Bang TJ, ada tidak? Kalau ada coba. Saya ikut juga konten-konten para Bang TJ yang selama ini. Kita juga ikut konten-konten Gus Arya. Tapi kita belum mendapatkan bahwa ada bukti pelaporan terhadap Bang TJ. Ya, pasti ada panggilan. Seperti itu. Sebenarnya mudah ya. Sebenarnya mudah. Kalau mereka merasa terhina, merasa dirugikan, merasa pencemaran nama baik, tinggal lapor. Itu satu. Dua, ya tunggu proses laporannya itu. Sudah, kalau memang mesti harus ke pengadilan, ya kita ke pengadilan. Begitu juga dengan Bang TJ. Bang TJ yang saya lihat sudah ada surat-surat laporannya. Seperti itu yang kita lihat di konten-konten. Ya, kalau kalian itu melaporkan Bang TJ apa surat-suratnya? Seperti itu. Maka jadi diam 1000 bahasa semuanya akhirnya lama-lama. Jadi sebenarnya saran saya sih kepada kedua belah pihak, ya kalau memang tidak mau damai, kalau damai mudah kan, tinggal mengakui saja. Yang kami lakukan ini begini itu semua bohong. Saya minta maaf kepada seluruh orang-orang yang pernah percaya kepada saya, orang yang pernah saya tipu, seperti itu. Seperti dulu, seperti acara dulu ya. Dulu zaman dulu kan ada itu Ustadz Guntur Bumi kalau nggak salah ya. Ya beliau alhamdulillah mau minta maaf seperti itu.
Karena kesalahan beliau sendiri seperti itu. Ya, tinggal sekarang pada double dari ini, minta maaf, ya selesai masalah. Ya kalau tidak minta maaf, nggak merasa benar, laporkan. Kan sederhana masalahnya sebenarnya, jangan diperumit sekali. Nah, saya di sini bukan dalam artian ingin masuk ke dalam ranah pribadi di antara dua kubu, ya tidak. Cuma hanya memberikan solusi saja selaku YouTuber juga seperti itu. Dan mudah-mudahan yang nonton-nonton yang ini yang kira-kira yang belum tahu masalahnya pendatang baru, mudah-mudahan dengan video ini mereka tahu seperti itu ya. Berarti salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.